pagi teman-teman, selamat datang di Dasa Podcast, suara untuk bumi, kisah tentang inspirasi dan aksi. Let's start today's journey because every change begin with story. Nah, episode lalu kelupaan sih bacain itunya. Nah, gak boleh lupa ini kita sampaikan lagi openingnya dari Dasa Podcast. Selamat datang Abang. Ada beberapa orang sih yang di Dasa dan di Tataji Project, kita nyebutnya project kita sebelumnya itu Tataji Project. Ada banyak panggilan buat Abang. Nah kalau aku sih dari awal manggilnya emang Bang Anton. Nah itu juga yang pengen aku tanya Bang. Langsung aja kita mulai. Siapa sebenarnya Abang, Bung, ada yang panggil Pak juga, ada yang panggil Om juga mungkin. Iya. Nah sekarang tuh aku sering dengar tuh banyak juga yang manggil Opa Anton. Siapa sebenarnya Abang ini? Ya saya kalau nama lengkap ya, saya Anton Kesaulian. Kalau dari dua nama itu biasanya dengan marga itu biasanya antara dua, biasa dari Sumatera. Oh yang ada marganya. Ada marganya atau dari bagian timur. Yeah. Nah saya ini memang marga saya itu berarti saya berasal dari Maluku. Pasnya di Pulau Kecil, Pulau Saparua. Dua kata itu aja kah? Anton Kesaulian. Iya, Anton Kesaulian. Itu dari segi nama ya, dari nama. Tapi kalau melihat saya sendiri melihat diri saya Anton. Di mana orang mengenal saya, itulah saya. Jadi kalau umpama Bang Yos pasti memanggil saya dengan sebutan Abang, itu pasti ada punya pertimbangan kenapa panggil Abang. Nah, saat Bang Yos memanggil saya Abang, saya pikir itulah Bang Yos tahu siapa saya. Oke. Itu saya. Oke. Berarti semua orang yang memanggil Abang dengan imbuhan sebelumnya, entah itu Abang, mereka punya penafsiran sendiri lah. Ya, sampai ada yang panggil saya Opa, itu kan pasti ada punya pertimbangan kenapa. Ya, itu saya berarti itu dia melihat saya seperti siapa saya. Seperti Opa-opa ya, mungkin. Nah, Bang aku penasaran ya Bang. Ini kemarin mungkin tahun lalu ketika berita duka orang tuanya Bang Anton meninggal, namanya sama ternyata. Kok bisa? Apakah di sana tuh memang hal itu seperti itu hal yang lumrah kah atau ada hal tersendiri? Saya pikir tidak lumrah ya. Mungkin kalau kita lihat di beberapa bukan di Indonesia, di Eropa atau di Amerika biasanya kan ada JR-nya. Oh iya. Junior. Tapi kalau karena di Indonesia atau di Ambon itu tidak biasa. Cuma memang secara kebetulan tanggal lahir dan bulan lahir saya itu sama dengan ayah saya. Jadi sama betul, kita nama ayah saya sudah Anton. Jadi mungkin waktu saat saya lahir dengan bulan dan tanggal yang sama, mungkin orang tua pikir ya sama aja namanya. Muka mirip kah? Sedikit ya. Sedikit ya. Saya, dibanding kakak beradik yang lain? Ya saya lebih mirip ke bapak. Oh iya. Nah tadi Bang, aku ada tadi memotong sedikit, mohon maaf. Lahir di mana Bang? Di pulau apa tadi Bang? Kalau saya dari marga itu memang dari Pulau Saparua. Saparua. Tapi kalau saya lahir besar di Pulau Ambon. Oke. Nah, gimana Bang maksudnya lahir di sana di Pulau Saparua sampai akhirnya lahir Pulau Ambon. Lahir di Pulau Ambon. Tapi dari marga itu marga dari Saparua. Ya. Oh berarti kebanyakan Kesaule itu dari Saparua. Ya. Nah, Bang dari Ambon, lahir di Ambon hingga saat ini nih Bang ada di sini tuh, sejauh itu perjalanannya ya, bukan jarak saja kalau yang ku maksud jauhnya adalah tapi juga waktu. Ya. Dari mungkin lahir besar sekolah kita biar sama-sama tahu Abang di mana sekolahnya, sejauh gimana Bang ceritanya dari Ambon hingga sampai ke sini nih. Iya, jadi memang kalau ini kan tadi kalau dengan sebutan saya ada yang panggil saya Opa itu kan berarti sudah tergambar tuh. Berarti ada perbedaan generasi ya. Iya, aku tidak menganggap itu. Iya, tapi itu gambaran ya bahwa memang panjang, panjang ceritanya bahwa saya sendiri juga tidak punya di awal waktu saya sekolah kemudian saat kita masih sekolah tuh kan punya cita-cita biasanya. Dulu. Kalau dulu tuh gampang orang yang cita-cita jawabannya macam-macam tuh. Abang saat itu? Saya dulu tuh punya cita-cita tuh saya ingin jadi dokter.
Karena ibu saya pernah kuliah sampai dulu masih ada sarjana muda dokter ya. Saya ingat waktu itu beliau di Hasanuddin. Universitas Hasanuddin. Saya ingin itu, tapi ternyata tidak dapat, saya tidak sampai ke situ. Jadi saya sekolah memang saya mulai dari taman kanak-kanak sampai saya kuliah itu saya hanya di satu wilayah di desa. Itu waktu itu desa itu namanya Rumah Tiga di Pulau Ambon. Itu wilayah pendidikan lah. Ada di situ ada SD, ada mulai dari TK. Apa tadi namanya Rumah Tiga? Rumah Tiga itu nama desa ya, negeri. Kalau kita di Ambon tuh sebutan desa kita bilang negeri. Nah, jadi di situ semua. Jadi saya tuh seperti orang yang besar, kemudian berkembang di situ, belajar di situ. Semua di satu lingkungan ya tidak luas, tapi semua fasilitas pendidikan ada di situ. Jadi saya belajar semua di situ. Jadi tidak ada punya gambaran akan bekerja kemana. Hanya penting untuk menyelesaikan pendidikan. Lalu selanjutnya nanti seperti apa. Tapi memang kalau paling jauh ya gambaran saya tuh waktu itu saya sampai paling bisa sampai di Sulawesi. Sulawesi Sulawesi, kemudian atau ke Papua yang paling dekat lah. Dengan budaya mungkin hampir sama. Itu jalan ceritanya. Jadi kenapa saya bisa sampai ada di sini memang karena pekerjaan. Karena pekerjaan. Bukan karena kuliah? Abang kuliah di? Saya kuliah di Universitas Patimura. Di Ambon? Di Ambon. Dengan Fakultas Perikanan. Kayak itu pun sesuatu yang jauh ya dengan yang kita mau bahas atau jawaban. Tapi kayak aku mau tadi sebelumnya adalah kayak kami kan, generasi kami itu apa yang bisa membawa kami pergi jauh dari rumah itu kuliah kan. Kebanyakan gitu rata-rata kan Bang. Kalau Abang ternyata kuliahnya juga di sana. Pekerjaan lah berarti yang membawa keluar dari Ambon. Apa Bang? Kerjaan pertama ya Bang? Saya waktu mulai bekerja ya, karena memang waktu itu saya ingat betul ada Universitas Satya Wacana Salatiga. Mereka punya program di Timur waktu itu Timur ya, masih di bawah pemerintah Indonesia. Dan mereka membutuhkan orang dengan background perikanan. Nah, sementara masih cocok nih dengan kuliah. Perikanan, karena memang kan di Salatiga kan tidak ada perikanannya. Betul. Pasti Mas Aji tahu itu Mas Aji. Ya itu, jadi waktu dibutuhkan, dan memang waktu itu mereka punya lewat lembaga pengabdian masyarakat. Mereka ingin untuk mengembangkan program di Timur, dan perlu bidang pengembangannya itu perikanan. Karena itu di pulau kecil juga, Pulau Kambing. Ya, ada juga sering disebut Pulau Atauro. Nah, saya mereka ingin membutuhkan tenaga. Saya dikontak oleh alumni mereka yang bekerja di Universitas Patimura. Ya tetangga saya juga dosen sebenarnya di Universitas Patimura. Sudah saya di interview, kemudian saya diajak ke Salatiga untuk beberapa. Sempat ke Salatiga Bang? Bukan langsung ke Timur. Saya harus mengenal kantornya dulu kantornya, universitasnya. Jadi memang saya di lembaga pengabdian masyarakat. Kan kalau universitas itu kan ada lembaga pengabdian masyarakat. Nah, KKN kah itu untuk mahasiswa KKN? Yang biasa diurus, yang biasa mereka mengurus KKN. Siap. Saya tidak tahu sekarang ya. Nah setelah itu sudah pengenalan, kemudian gambaran tentang proyek itu sendiri, ya sudah langsung dikirim. Dikirim. Bukan berangkat ya? Dikirim ya. Berapa orang waktu itu? Saya sendiri. Dari Salatiga? Iya, saya sendiri. Jadi sendiri. Itu buat saya sih pengalaman yang sangat baru ya. Karena saya sampaikan, saya dari TK semua. Yang penting saya berkembang satu daerah. Di Indonesia bagian timur, Ambon. Pasti waktu itu perkembangan pembangunan masih sangat beda. Kemudian saya pergi ke Pulau Jawa. Itu pertama kali saya. Ambon tuh panas atau dingin? Ambon buat kebanyakan orang panas, tapi karena dia dekat pantai memang panas, tapi banyak angin. Maksudnya kan aku mau bilang tadi itu Abang ke Salatiga dingin lagi kan. Ya itu buat saya agak beda sekali. Culture shock ya. Ya sudah, sampai setelah itu ya saya dari Salatiga langsung ke Timur ternyata bukan di Pulau Timurnya lagi, saya ke pulau yang lebih kecil, Pulau Kambing. Tahun berapa tuh Bang? Ya tahun 96 kalau tidak salah. Itulah pertama itu. Ya itu pertama kali saya ke situ. Nah sudah
saya bekerja di situ dengan masyarakat di sana. Ya kita tahu lah sama itu memang situasi sosial politik dan sebagainya. Tapi karena memang ditempatkan di pulau yang jauh, terisolasi, dengan pekerjaan-pekerjaan untuk pengembangan masyarakat, tapi juga ada unsur-unsur konservasi. Biasanya kalau di kepulauannya, jadi memang penting untuk hal-hal lingkungan itu penting. Cukup lama saya di sana sampai mereka merdeka, sampai integrasi kemerdekaannya. Oh berarti masa itu abang di sana? Ya saya di sana, saya bisa melihat dinamika yang ada bagaimana. Tapi karena memang itu menarik di situ karena memang saya kan bekerja untuk sosial. Ya. Jadi memang saya secara emosional tuh saya bisa lihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan berkembang di situ menghadapi situasi-situasi yang tidak bisa mereka prediksi sebelumnya. Apakah di Pulau Kambing sama tingginya dinamikanya dengan di kotanya, di Dilinya? Lebih tenang sebenarnya. Lebih tenangnya. Tapi dampak itu selalu ada. Ya pastilah. Ya. Kita kan sama-sama alumni kan bang. Ya. Abang di sana dan di Ambon, saya di Aceh. Oh ya betul. Ya. Nah. Mau sejauh apapun dari tempat hotspot lah kalau kebakaran hutan kita bilang. Tapi dampaknya kan tetap kerasa. Ya betul. Nggak cuma di titiknya. Ya, di sana secara sosial kan selalu ada ikatan-ikatan, selalu ada. Berarti di sanalah pertemuan abang dengan, walaupun yang bawa itu tuh memang pengabdian masyarakat, fokusnya memang saat itu dibutuhkan orang yang punya basic di perikanan, tapi di sanalah ketemu sosial sebenarnya ya bang ya. Bekerja secara sosial, yang mungkin dekat dengan yang kita kerjakan sekarang. Bahkan konservasi pun di sana. Ya betul. Setelah itu bang, setelah akhirnya mereka merdeka, berarti dari Satya Wacana kan menarik lah. Ya. Tadi dikirim berarti menarik pasukan nih. Ya. Setelah itu kemana bang? Saya tuh saya langsung pergi meninggalkan jadi karena suasana seperti itu ya saya bagian daripada para pengungsi yang keluar. Oh iya bang. Ya. Saya ingat saya pergi ke Pulau Alor dengan dengan masyarakat kapal nelayan pergi karena saya tidak bisa ke Dili lagi. Ya. Oh berarti ikut yang mau kembali ke Indonesia? Ya. Jadi saya dengan masyarakat situ karena pekerjaan saya dengan masyarakat bidang sosial sudah ada motor ikan mereka bawa saya ke Pulau Alor. Sambung-sambung ke NTT kemudian sampai kami begitu saya keluar dengan tiket pengungsi ya. Jadi cuma distempel gitu aja. Wah. Ya. Berapa lama perjalanan? Apakah itu harus kembali ke Salatiga? Tidak lagi karena saya sudah waktu itu dalam kondisi seperti itu. Saya dengan teman saya kita juga force major lah nyebutnya. Ya, kita coba mengurus beberapa pengungsi juga. Sampai ke Bali karena kebanyakan agama Katolik kita urus sampai mereka bisa diurus sampai bisa mereka ditempatkan. Bersamaan waktu itu memang saya sudah mendapat, karena saya lihat perubahan itu saya mulai membuat lamaran pekerjaan baru. Oke. Jadi akhirnya saya langsung selesai itu saya sudah dapat pekerjaan sebenarnya. Saya langsung ke Flores, ke Labuan Bajo. Oke. Dapat pekerjaan di sana untuk itu saya mulai masuk di dunia konservasi karena saya bekerja dengan salah satu LSM internasional untuk The Nature Conservancy. Nah, saya mulai di Taman Nasional Komodo. Ya, Bang, tadi aku penasaran, Bang. Dari Abang keluar sebagai pengungsi tadi sampai akhirnya kan ke Bali dibawa tuh. Ya. Pasti itu nggak secepat kayak sekarang ya kalau kita berangkat keluar misalnya dari Jakarta ke Bali. Butuh berapa hari sih, Bang, waktu itu tuh? Kalau ceritanya nih sebenarnya ada banyak ini ya, cukup lama. Ada seminggu lebih? Saya tuh hampir lupa tuh karena saya punya perjalanan tuh kita satu malam saya berangkat siang, kemudian saya sampai di Pulau Alor tuh agak sudah sore. Saya tuh sampai lupa tuh perjalanan mungkin karena terlalu tegang. Ya. Karena dari situ kami harus ke Kupang. Jadi dari Alor itu kita naik kapal juga, naik kapal Pelni ke Kupang. Yeah. Kemudian dari Kupang kita ke Bali.
mungkin saya lupa itu berapa hari kita di perjalanan. Nggak segampang sekarang. Iya, ya. segampang. Akhirnya di Flores. Ya, saya bekerja dengan Nature Conservancy untuk pendampingan masyarakat di sekitar taman, di dalam dan sekitar Taman Nasional Komodo. Oh. Itu berarti saya sudah mulai masuk di dunia konservasi. Kenapa bisa akhirnya menginjakkan kaki lagi di Pulau Kalimantan dari sana? Berapa lama proses? Jauh itu sebenarnya perjalanannya. Coba. Ya, karena saya setelah dari wah ini panjang ceritanya nanti. Gak apa-apa lah. Waktunya gimana? Aman saya. Aman saja. Ya, jadi saya dari situ saya 1 tahun, kemudian saya ke Sulawesi Tengah, Palu. Oh, oke. Dengan lembaga yang sama. Bekerja dengan masyarakat di sekitar Taman Nasional Lorilindo. Oh, tempat yang berbeda, tapi organisasi yang sama dengan isu ya sama juga itu sekitar Taman Nasional. Ya. Itu udah nggak ada perikanan-perikanannya lagi tuh, Bang? Ya, itu sudah mulai karena sudah ke gunung itu ya. Saya sudah naik ke gunung itu sudah jauh itu, sudah jauh. Iya. Nggak bisa ya soalnya. Pekerjaannya jauh ke gunung. Itu kemudian di situ saya berapa tahun lupa saya. Setahun lebih, hampir 2 tahun. Karena bekerja dengan Nature Conservancy yang memang dia sumber-sumber anggarannya dari USA. Saya ingat waktu itu peristiwa BTC. Oke. Jadi memang itu berdampak hampir ke seluruh proyeknya dan akhirnya ada pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja. Ya sudah dari situ saya menganggur sebentar. Balik ke Kambon? Tidak, saya sudah di Palu karena memang ya saya dengan keluarga di Palu. Lalu istri saya mendapat kesempatan kerja di Kalimantan Timur. Batun. Ya, Batun. Ya, Bang Yos kenal lah. Ya. Di situ saya selesaikan pekerjaan di Palu, kemudian saya ikut ke sana. Batun lah berarti yang pertama, yang lebih awal. Ya, hanya Kalimantan. Oke. Nah, dari situ selesai di Palu saya ke sana. Karena cari-cari pekerjaan. Itu awal-awal menikah Kak Bang? Berarti belum ada anak-anak, belum ada? Sudah ada, saya punya anak. Oh, sudah ada? Iya. Dibawa juga Kalimantan waktu itu? Iya, Jadi jadi memang kalau cerita perjalanan itu seperti itu. Saya ke Kalimantan cukup lama. Iya. Saya sempat bergabung dengan istri saya dalam satu organisasi. Tapi itu waktu itu Batun jadi pimpinan saya gitu. Gak apa-apa lah. Kalau memang dia wanita pasangan kita yang lebih siap jadi pimpinan. Ya itu ya. Kan? Jadi tapi secara profesional memang harus tetap ini ya. Secara profesional betul. Lalu saya hanya itu kontrak pendek. Kemudian saya bergabung dengan salah satu LSM juga karena saya memang waktu itu bergerak dengan lembaga swadaya masyarakat namanya World Education. Kita kerja cukup lama untuk petani. Nah, ini saya sudah jauh dari perikanan, makin jauh dari perikanan. Jadi kalau bekerja jauh ke hulu Sungai Kelai waktu itu ya. Jadi betul-betul saya mulai lihat tuh bagaimana salah satu suku dari masyarakat Kalimantan ya, Dayak Punan. Dayak Punan? Ya, Kalimantan Punan. Mana Bang? Kalimantan Timur. Kalimantan Timur, oke. Ya, mereka hidup di sepanjang Sungai Kelai. Itu jadi kita bekerja waktu itu sampai di desa terakhir. Jadi kalau dengan perahu ketinting di sana bilangnya. Jadi perahu kayu dengan mesin. Itu kalau menyusuri sungai itu kita bisa sampai 10 jam tuh. Dengan kecepatan dia kan tidak cepat tuh. 10 jam. Ada riamnya. Tapi di situ saya lihat saya jauh masuk ke dalam hutan. Tapi bisa ya itu keberuntungan saya. Mungkin buat orang banyak jauh ke sana buat apa ya. Tapi saya bisa menikmati apa saja di situ perjalanan. Dari situ cukup lama saya di sana tuh sekitar hampir 5 tahun. Oke, di Kalimantan Timur. Ya, Kalimantan Timur. Setelah itu saya kemudian selesai proyek di sana. World Education nih Bang? Iya, jadi saya memang putus sambung sampai ada teman-teman sempat di beberapa proyek kecil juga. Jadi kalau ada pertemuan antar stakeholder dengan pemerintah waktu itu Kalimantan Timur saya sempat bilang, ini Pak Anton ini kayak kutu loncat. Oke. Tapi ya itu dah. Oh dia bertemu sama abang tapi benderanya beda-beda. Ya betul. Kemarin benderanya ya betul. Ya.
Tapi lokasi kerja yang sama. Itu memang isu programnya itu kaitan dengan penyelamatan habitat orang hutan. Oke. Karena memang banyak izin HPH waktu itu ya. Kalau di ini sebelumnya Mas Aji sudah bahas banyak tentang itu gambarannya seperti itu. Tapi ada habitat orang hutan yang memang harus perlu diamankan. Dari situ saya sempat selesai, kemudian Mbak Atun tuh dipanggil bekerja di Pulau Jawa, di Semarang. Waktu itu mantap untuk salah satu LSM juga. Kami dua punya pekerjaan memang di LSM. Ya sudah. Anak-anak ikut ibunya, saya masih di Kalimantan. Abang tinggal lah? Ya, saya tinggal di Kalimantan terus dengan pekerjaan. Sebelum kita Kalimantan Tengah Bang, ke Sumatera pernah kah? Saya kalau ke Sumatera... Dalam hal bekerja ini? Iya, tapi tidak waktu lama. Jadi waktu saya di TNC itu kami kan selalu ingin dapat gambaran dari pengelolaan kawasan Taman Nasional. Jadi saya sempat, ya coba hitung minggu aja ya. Iya. Untuk Kerinci Sebelat. Oke. Kami itu ada berapa kabupaten tuh. Kita lewat Padang, kemudian Jambi, Bengkulu. Oke. Itu kan dia ada beberapa provinsi. Hitungan minggu lah berarti ya. Nggak menetap yang kayak sebelum. Iya. Akhirnya Bang ke Kalimantan Tengah, ke Tataji Project gimana? Nah. Apa perjalanan, maksudnya apa yang membawa Abang sampai ke Tataji Project? Iya, jadi memang jadi saya tuh, ini gambar sedikit, saya sempat terputus dengan kegiatan konservasi. Itu saya pernah ikut salah satu Mercy Corps waktu itu untuk apa? Mercy Corps. Oh, Mercy Corps. Ya, untuk kegiatan pasca kerusuhan di Ambon. Oh, jadi saya sempat pulang ke Ambon. Iya, 3 tahun saya di sana untuk rehabilitasi ya situasi. Jadi pembangunan berkeadilan waktu itu, memfasilitasi desa-desa. Kita waktu itu ada fasilitas 30 desa dalam perencanaan yang berkeadilan. Berapa lama tuh Bang? Saya 3 tahun di sana. Di daerah tempat pulau apa tadi Abang? Di kota Ambonnya kah atau di? Tidak, kita lebih banyak ada di sebagian, jadi ada 30 desa yang kami harus dampingi, kan semua berdampak lah di seluruh Maluku ya. Iya semua. Ya, tapi lebih banyak di Pulau Seram. Oh, Pulau Seram. Ya, bukan Seram lah, Seram. Seram. Ya dari situ setelah itu selesai, nah jaringan pekerjaan saya masih terikat ya, jadi ada teman-teman dari World Education mengontak saya, Bung, Mas Edi begitu ya, Mas Edi, Bung, ini ada pekerjaan nih, apa nih? Ada pekerjaan di Kalimantan Tengah. Wah, bagaimana nih? Ya ini World Education merupakan salah satu mitra dengan proyek Tataji. Nah, oke. Dengan proyek Tataji. Oh, ayo bisa bergabung dong. Oh, siap. Ya biasa saya kan. Saya selalu siap gerak. Nanti sampai sana tidak siap, tapi rasanya selalu siap. Nah setelah itu, saya mulai bergabung dengan proyek Tataji ke Kalimantan Tengah. Karena proyek Tataji waktu itu masih baru mulai berjalan 2014 saya. Tepatnya itu sekitar bulan. Abang dari awal banget lah ya. Ya, karena waktu itu masih ada proyek Tataji, dia masih membutuhkan lembaga yang khusus di bidang sosial, community development. Jadi dia pakai lembaga lain. Oh iya, pihak ketiga lah ya, dia pakai. Ya. Oh, belum ada saat itu. Ya, nah, oke. Jadi itu pakai World Education waktu itu. Oke, Abang di World Education. Ya. Oke. Ya, jadi mulai kita itu awalnya kita mulai membangun program-program sosial di sana. Ya. Setelah itu setahun di World Education. World Education dengan dia bersama proyek Tataji. Kemudian saya ditawarkan oleh proyek Tataji. Iya. Untuk bergabung. Ya, itu kalau sebelumnya itu ada Mbak Dita namanya, menawarkan ke saya. Saya siap saja, tapi saya konsultasi dengan teman-teman di World Education gimana. Nah, itu memang tim kerja itu penting ya. Jadi waktu saya pertanyaan bagaimana saya bergabung enggak? Karena mereka kan juga membutuhkan saya kan. Bergabung aja Bung, soalnya kita itu sudah membangun program di sana. Oke. Biar ada yang mengawal lah. Iya, dan itu harus dituntaskan. Karena kalau kita keluar memang pasti ada orang, tapi kita lihat kenapa ada kesempatan ini mulai membangun sampai semaksimal mungkin. Ya disitulah mulai saya bekerja dengan proyek Tataji. Setelah 2014 dengan pihak ketiga, saya sebagai pihak ketiga. Kemudian 2015 saya sudah bagian dari proyek itu secara langsung. Bang,
30 tahun ya bang, 96 kan? Ya. 96 abang berangkat gitu, Ya. lewat hal sosial juga walaupun saat itu yang dibutuhkan adalah orang yang paham perikanan. 30 tahun bang, kontribusi lah itu ke masyarakat hitungannya 30 tahun sampai hari ini. Ya Bang Yos yang bilang ya. Ya kalau dari 96, 29 tahun lebih kan, hampir 30 tahun. Kenapa bisa bertahan selama itu bang? Saya pikir itu penting ya, penting. Ini kan kita bicara bekerja ya. Iya. Kita bicara bekerja. Kenapa bisa bertahan? Pasti ada, semua orang punya alasan bisa bertahan. Tapi yang paling penting itu dalam bekerja harus punya visi. Oke. Jadi kita harus punya visi jelas. Apa visi abang? Saya bekerja karena saya bekerja di bidang sosial. Jadi memang dalam pemikiran saya capaian-capaian yang harus saya dapat dalam satu program itu harus tuntas. Oke. Jadi keinginan untuk membangun masyarakat di sekitar di mana saya tempat bekerja itu selalu ada. Sehingga kalau itu belum terpuaskan, Belum tuntas? dan tidak mungkin tuntas. Oh iya. Tidak mungkin tuntas. Kan berkelanjutan Iya. panjang sekali. Iya. Itu selalu membuat saya punya keinginan, selalu merasa ada hal baru selalu. Ya, karena ada memang visi saya ke depan tuh. Visi jelas ya, visi itu ke depannya tidak ke belakang. Betul. Jadi visi saya itu dalam bekerja itu ada. Sehingga itu membuat saya selalu bertahan dalam bidang yang sedang saya sampai saat ini saya geluti. Kenapa sosial bang? Kenapa kan hal dekat dengan masyarakat? Saya dari waktu saya kuliah atau waktu masih SMA tuh memang saya dengan teman-teman tuh kami suka ya biasalah suka camping. Camping itu kan berarti tidak di kota. Ke desa, Ke tempat yang lebih sepi lah. Ya, ke hutan. Dan memang melihat dan saya suka berinteraksi dengan orang sih. Oke. Meskipun sebenarnya istri saya bilang saya susah berinteraksi dengan orang di sekitar tempat tinggal saya, tapi memang Soalnya di kota. ya, mungkin. Ya. Jadi saya ya itu lihat situasi saat itu dan memang rasa nyaman gitu saja ya. Rasa nyaman tinggal di daerah yang jauh. Pola hidupnya dinamika hidupnya tidak seperti di kota. Tapi dengan gaya mereka sendiri lambat. Bilang lambat sih lambat. Tapi memang begitu situasi di sana karena memang tidak ada yang dikejar lah. Nah itu tuh bang yang aku pengen tanya tuh kan tadi lama secara waktu, terus hal itu yang abang terus menerus lakukan kan di hal sosial, dedikasi abang lah harus sampai tuntas. Apa mungkin ada kayak di perjalanan abang di awal-awal mungkin yang ngebuat kayak karena ini terkait masyarakat atau apa pertemuan abang yang mengubah cara pikir abang melihat masyarakat gitu, apalagi masyarakat yang jauh nih yang di hutan gitu. Ada nggak? Sebenarnya itu kan kalau di awal kerja saya kan kerja di Timur-Timur ya, itu. Timur-Timur dengan situasi yang sangat beda. Isu hak asasi manusia. Tapi juga sebagai bagian dari nasionalisme ada. Ini semua kan hal-hal berkaitan dengan manusia nih. Nah itu saya lihat di situ. Saya lihat di situ bahwa memang masyarakat terutama di wilayah yang jauh, terpencil, terisolasi, itu memang banyak keterbatasan yang membuat mereka akhirnya tidak susah mengambil keputusan, tidak ada independen dalam pengambilan keputusan, kemudian tergantung dengan hal-hal yang sebenarnya kalau situasi pembangunan itu merata mungkin mereka bisa membuat keputusan itu bisa lebih enak karena mereka tahu mereka punya potensi sendiri. Nah dalam kondisi seperti itu mulai saya waktu itu mulai memutuskan bahwa saya akan bekerja untuk urusan ini. Ya untuk urusan ini. Jadi waktu saya di Timur-Timur memang saya bisa lihat tuh situasi bahwa memang masyarakat ini perlu dibangun, kemudian ada hak-hak mereka. Dan sebenarnya itu di Timur-Timur itu kelihatan sangat sorry. Gak apa-apa. Sangat terlalu bersemangat. Gak apa-apa. Nanti jatuh lagi. Tapi situasi itu memang muncul di sana agak sangat kentara ya. Tapi sebenarnya di seluruh wilayah kita ini persoalan-persoalan di wilayah-wilayah terisolasi itu hampir sama saja sih, hampir sama. Hampir merata. Iya gitu. sama situasinya. Pembangunannya tidak merata, hal itu pun lumayan merata di tempat terpencil kan bang, masalahnya sama. Iya sama. Nah
Di Tataji bang, Tataji Project 2014 abang bergabung walaupun saat itu beberapa waktu di awal di pihak ketiga Ya. World Education sampai akhirnya sekarang pun ya kita masih terlibat lah ya, abang masih terlibat sampai akhirnya ke Dasa kemarin. Aku pengen tahu di Tataji Project itu tuh butuh berapa lama bang waktu itu sampai masyarakat tuh akhirnya nerima Tataji Project. Aku yakin di awal pasti penolakan ada. Ya, kita kalau bicara tentang proyek, biasanya sudah muncul yang kata konservasi ya. Itu sebenarnya tuh sebenarnya dengan kata itu secara tidak langsung kita sudah ditolak sih. Oh iya. Nah, kita sudah ditolak karena memang proyek-proyek konservasi kalau secara gampang itu dilihat ada dua sisi bahwa saya tidak bilang dua sisi yang berlawanan, tapi dari satu sisi dia ingin memberikan jaminan untuk jangka panjang bahwa kawasan itu akan aman. Yeah. Kawasan itu akan aman dari berbagai segi ya, sosialnya maupun secara alamnya. Yeah. Tapi di sisi lain proyek itu juga secara tidak langsung akan membuat batasan-batasan. Yeah. Membuat batasan-batasan. Nah, batasan-batasan ini nih kan waktu masyarakat belum tahu dari awal. Harus ada penjelasan-penjelasan secara bertahap. Yeah. Nah, saat itulah selama tahapan bahwa ada batasan itu belum bisa dijelaskan di awal, perlu proses penjelasan secara bertahap. Saat masyarakat belum memahami itu kita akan lihat ada seperti penolakan. Yeah. Sebenarnya itu seperti penolakan, saya tidak bilang penolakan ya, karena memang belum paham. Yeah. Mereka belum paham, tapi setelah mereka paham, mereka bisa lihat tuh bahwa ternyata ini penting. Ada manfaat baiknya buat mereka. Ya, jadi memang kalau bilang waktu itu saya masuk 2014, 2015 saya sudah penuh di Rimba Raya. Tataji Project. Tataji Project. Nggak apa-apa bang. Kemudian kita perlu waktu hampir 3-4 tahun. 3-4 tahun. Ya, 3-4 tahun. Karena memang kalau kita di community development memang begitu, seperti itu. Iya, nggak bisa cepat, bisa instan. Ada rumus sebenarnya para ahli yang bilang. Yeah. Katanya kalau 5 tahun pertama tuh memang kita hanya memberikan informasi banyak, belum bisa. Setelah masyarakat paham, 5 tahun berikutnya itu baru kita mulai kegiatan-kegiatan pengembangan yang sudah didukung oleh masyarakat, karena mereka sudah paham. Oke. Memang wajar sih, 4-5 tahun awal tuh memang jangan berharap kita masuk langsung semua orang ayo terima ya. Silakan datang, kami senang sekali. Anda ada. Kita dari luar kan bang, mereka udah hidup lama di sana, bahkan orang tua mereka, keturunan di atas mereka udah hidup dengan cara seperti itu. Tepat yang abang bilang tadi, ketika kita datang ada hal yang kita batasi. Pihak luar lagi kita, pasti nggak bisa setiba-tiba sebulan ketemu terus kayak oke, saya ikutin, nggak bisa kan bang. Nah, abang dari awal bang ikut di Tataji Project. Aku rasa abang sangat mengenal baik Tataji Project. Dari Tataji Project bang, apa hal yang harusnya bisa Dasa terapkan di dalam dirinya menurut abang? Ya, jadi saya lihat dari segi sosial saja. Abang dari sosial. Jadi sebenarnya itu kalau kita bicara sosial itu kan ada beberapa bidang penting ya yang selalu mungkin secara umum orang tidak lihat, tapi memang kita tuh sebenarnya yang kita lihat tuh di masyarakat tuh mereka memiliki ada modal sumber daya alam, kemudian mereka ada modal sumber daya manusia, kemudian ada modal finansial, kemudian ada modal sosial, kemudian ada modal fisik. 5 unsur ini sebenarnya yang selalu kita bangun. Oke. Itu yang selalu kita bangun, karena ada dari 5 ini sebenarnya ada yang kuat, ada yang lemah. Tapi semua ini kalau bisa saling terkait. Jadi bagaimana mau finansial bisa aman, misal mereka kalau kondisi infrastruktur tidak kuat, fisiknya tidak beres, sumber daya alamnya tersedia, tapi kalau dalam pengelolaannya mereka tidak mendapat hak-hak mereka dibatasi, itu juga jadi persoalan.
Nah, gambaran-gambaran seperti itu. Tadi Mas Yos bilang apa tadi? Apa yang bisa diterapkan ke dasa maksudnya? Abang kan dari awal tuh. Ya. Nah, dari situ sebenarnya hal yang membuat antara proyek Tataji dengan Dasa itu ada dua hal yang paling berbeda sih. Kan. Kalau di proyek Tataji kami waktu itu sebagai implementer. Betul. Jadi kami mengerjakan sesuatu untuk mencapai hasil yang maksimal di bidang sosial maupun di bidang biodiversity. Nah, saat kita di Dasa sebagai sebuah konsultan, kita harus membuat rekomendasi-rekomendasi, menganalisa sesuatu dan membuat rekomendasi-rekomendasi dengan sangat hati-hati. Nah, 5 unsur tadi itu kan kami selalu harus menilai dengan baik, kemudian membuat rekomendasi karena kita akan harus menjawab kebutuhan-kebutuhan sebagai seorang konsultan dengan klien. Nah, jadi satu ini kita di Tataji kita memastikan bahwa ini berhasil. Sementara yang satu ini hanya dengan cara kita berpikir, kemudian kita menganalisa dan memberikan rekomendasi, itu harus sangat hati-hati. Itu dua hal. Jadi memang pemahaman. Jadi saat kalau di sini kita lemah, sebagai konsultan kita memberikan rekomendasi-rekomendasi atau kita menganalisa terlalu dangkal, itu berarti kita menyampaikan sesuatu akhirnya itu akan berdampak ke implementasi. Jadi memang hal itu saja. Jadi kalau mau bilang apa yang bisa ini ya ini, bahwa dasar cara apa yang kita lakukan dulu, sekarang kita harus bisa rekomendasikan dengan tepat lah Bang. Karena kan cuma pikiran kita yang kita buat dalam laporan-laporan, lalu orang lain yang laksanakan. Berarti salah satu keuntungan mungkin ya, ataupun keunggulan, kita udah sempat terapin itu betul. di tempat kita. Akhirnya rekomendasi yang diberikan mungkin secara teori atau pikiran tepat, tapi kita bisa ukur itu dengan pengalaman yang pernah kita lakukan. Pasti ketika ngomongin teori ataupun pikiran semuanya tuh ideal kan Bang. Ini bisa terjadi segala macam, tapi dengan perjalanan Abang tadi mungkin bisa tapi tidak secepat yang teori sampaikan. Mungkin ada gejolak ini, ada kemungkinan ini, ada kemungkinan itu. Akhirnya yang bisa direkomendasiin ke klien bisa lebih realistis lah. Karena kita kan kalau lihat kan Dasa ini kan tim. Jadi kalau teman-teman sebelumnya bagaimana meyakinkan klien supaya apa visi kita di sini bisa tersampaikan dengan baik supaya dalam implementasi mereka. Nah, saat apa yang diharapkan itu sudah disampaikan dalam diskusi-diskusi awal. Nah, kita di bagian teknis yang membuat rekomendasi-rekomendasi nanti itu juga memang harus mendukung itu. Jangan sampai di sisi Mbak Mas Aji, Mbak Silvi sama Mbak Dita dengan Mas Leo berpikir mendorong supaya orang pemahaman tentang proyek karbon seperti apa. Lalu kita di tim teknis memberikan rekomendasi-rekomendasi tidak mendukung apa yang dibicarakan itu kan. Nah, itu dia Bang. Aku pas banget aku nanya. Kadang orang kan kalau ngomongin proyek karbon tuh banyak banget mereka tuh ngomonginnya tuh yang lebih sering adalah kayak luasan wilayah, potensi karbonnya, isi hutan, landscape, biodiversity. Sedikit yang membicarakan tentang sosial atau community development. Hal yang bukan di awal yang mereka langsung bicarakan gitu tentang proyek karbon tuh loh Bang. Tapi sekrusial apa Bang? Urusan sosial, urusan manusia di proyek karbon. Menurut Abang, dari pengalaman Abang? Sangat krusial sih sebenarnya kan, sangat krusial karena kerusakan hutan hutan atau lingkungan sebenarnya penyebabnya kan manusia. Manusia. Alam tidak mungkin merusak dirinya sendiri. Betul. Manusia tidak mungkin merusak diri manusia. Betul. Nah, jadi manusia dan itu artinya kan saya tidak mengatakan bahwa masyarakat di sekitar kawasan itu penyebab kerusakan. Itu selalu stigma yang diberikan. Menurut saya itu juga tadi saya sampaikan manusia berarti saya tidak bilang masyarakat sekitar kawasan.
Karena kalau lihat izin-izin yang ada itu kan dari bukan dari mereka. Nah, dari segala orang, pengusaha-pengusaha dari segala tempat. Nah, kalau bicara berapa ini krusialnya memang sangat krusial. Jadi kalau sosial tidak ditata dengan baik, berarti itu akan berdampak terhadap lingkungan. Itu pasti. Itu pasti. Karena memang tekanan-tekanan terhadap kawasan itu kan disebabkan karena memang ada peningkatan kebutuhan. Yeah. Kebutuhan masyarakat semakin meningkat itu terjadi karena memang ada pembangunan di sekitar di sekitar kawasan itu. Hal-hal yang dulu mungkin mereka bisa manfaatkan secara lebih untuk kebutuhan keluarga, tapi karena ada tuntutan-tuntutan lain mungkin pendidikan anak, kemudian ada kesehatan yang terus semakin perubahan ke kondisi kesehatan lingkungan membuat orang kesehatan menjadi sangat penting. Akhirnya dia perlu kebutuhannya meningkat dari segi perlu dana membiayai itu. Nah saat biaya-biaya itu dia dibutuhkan, otomatis lingkungan kawasan di mana dia tinggal itu dia akan mengambil dari situ. Nah saat tidak ada program-program di sekitar kawasan yang ikut membantu mereka untuk bisa meningkatkan pendapatan mereka, ya sudah paling gampang sumber daya alam ini tadi yang saya bilang itu ada 5 komponen tadi itu sumber daya alam ini akan diekstrak. Nggak ada pilihan lain kan? Iya. Dan paling gampang tuh kan kalau kita lihat sebenarnya ada banyak sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan. Betul. Mulai dari flora, fauna, tapi biasanya yang paling gampang tuh kan lihat kayu. Betul. Disitulah tim sosial ataupun dari perjalanan Abang selama ini tuh masuk untuk memberikan mereka pemahaman dan alternatif lain ya. Iya, itu tugas. Ada hal-hal lain ekonomi alternatif yang bisa dilakukan selain mengekstrak hutan. Ya. Memang mungkin paling cepat itu, tapi dengan memberikan pemahaman kalau itu pun akan cepat hilangnya, mereka dapat alternatif lain dan mereka bisa melakukan hal lain lah gitu. Ya, karena memang mungkin saya tambah sedikit, karena memang masyarakat Kalimantan kan itu kan ekstraktif. Jadi mereka memang selalu memanen maksudnya, memanen. Lalu sekarang dalam pendekatan-pendekatan kita akan coba dengan pendekatan budidaya. Oke. Nah ini kan tidak gampang. Oke. Kalau memanen tuh ke hutan tuh kan masuk pagi seumpamanya keluar sore dia sudah bisa dapat panen. duit. Ya, tapi kalau budidaya dia perlu 3 bulan menunggu. Nah itu kan proses ini tidak gampang. Iya. Itu tantangan dalam pembangunan sosial di wilayah-wilayah sekitar hutan. Apa tantangan paling sulit Bang? Atau nggak terlupakan? Wah saya sebenarnya kalau bicara, saya memang bikin standar untuk pekerjaan ini nih semua memang harus susah, harus tinggi di depan. Harus tinggi. Karena manusia kan. Iya, jadi saya terlalu banyak. Tapi menurut saya sebenarnya yang paling hal yang paling baru terjadi sebenarnya. Setelah saya sekian tahun bekerja ya. Nah waktu di Dasa ini baru saya dapat satu pengalaman yang mungkin tidak akan saya lupakan. Jadi kita ada satu proses ya, proses diskusi dengan masyarakat. Mencoba memberikan mencoba menggali pengetahuan mereka dan juga kami ingin mengetahui situasi mereka secara sosial. Jadi kita ada diskusi interaktif semua. Lalu tapi tiba-tiba ada yang tidak setuju gitu. Setuju ribut, tunjuk-tunjuk, marah-marah gitu Nah, lalu sambil keluar dari ruang pertemuan. Wah itu sebenarnya menurut setelah sekian tahun bekerja baru pertama kali saya dapat ketemu ya. Jadi orang tidak senang dan keluar. Ya, karena tapi itu memang begitu karena mereka merasa tidak aman. Pertemuan pertama kah itu saat itu Bang? Ya pertama ya. Wajar sekali. Ya, karena kita kan konsultan. Iya. Tapi ya itu menjadi paket dari pengalaman pekerja. Itu salah satu setelah lama ya Bang? Ya setelah lama. Malah iya. Nah aku mau itu tersulit di pekerjaan lah ya. Ini menurutku tersulit di hal yang rumah gitu. Di rumah tuh protes gak Bang? Abang tuh jauh kerjanya. Mungkin ya kayaknya dari kita ngobrol tadi mungkin lebih lama di lapangan daripada di rumah. Lebih lama dengan Bang Yos. bahkan dari dulu kan kayak gini kan Bang. Iya.
lebih sering ketemu aku mungkin daripada ketemu. Betul. Protes nggak bang? Ya. Nah ini kalau bicara keluarga sebenarnya saya tidak terlalu senang juga, tapi tidak apa-apa kita ini ya. Artinya kan banyak nih pekerja sosial yang ingin bekerja jauh di. Yang maksudnya kalau proyek karbon ini kan berarti tidak ada kerja di kota tuh. Betul, maksudnya biar Apalagi orang tahu ternyata salah satu hal yang harus difikirkan atau yang mungkin menjadi resiko lah kita sebut tanda kutip ya bang. Bekerja seperti ini adalah hal ini. Gitu. Iya. Ya, pertama itu kan tadi ya saya bilang harus ada visi dalam bekerja. Betul. Nah, kalau ada visi kan berarti kita akan berjuang untuk satu hal. Ya dalam keluarga itu juga kita harus pastikan semuanya. Nah karena saya dari masih bujang sampai menikah bekerja di bidang yang sama ya. Dan memang pasangan saya juga punya background pekerjaan. Betul. Nah jadi untuk memutuskan dari awal itu memang kami sudah punya sepakat gitu ya sepakat lah. Ya sepakat lah bahwa memang nanti kita ini akan rumah itu seperti rumah singgah gitu. Jadi memang sudah itu. Kemudian dalam pola pembinaan anak-anak, ya anak saya 2, itu juga dari kecil kita sudah membangun itu, bahwa memang kalau mau keluar itu sudah harus pastikan lah bahwa mereka sudah siap. Jadi tidak membuat anak-anak itu menjadi manja gitu nah. Merengek kalau tidak itu sudah dibangun memang sudah dari awal dari awal. Jadi sehingga waktu sudah ini mereka sudah paham saja. Ya memang dalam pertumbuhan anak itu kan sebenarnya mungkin anak tidak terlalu ini, kami orang tua tuh hilang kesempatan ada bagian pertumbuhan yang hilang karena harus ada di lapangan. Tapi ya itu memang konsekuensi dari pekerjaan, tapi juga memang tidak mengesampingkan dalam perkembangan anak. Kita membagi waktu sebaik mungkin. Ya cuma memang sekarang ini kan ada ya sejak COVID ya, orang kan sekarang pertemuan bekerja dari rumah dengan teknologi yang sudah ada sekarang. Nah, saat teknologi itu sudah ada, anak-anak tuh atau keluarga istri kalau melihat kita ada di rumah itu kan seperti memang itu bagian supaya bisa bercengkrama, waktu banyak. Tapi karena memang bekerja dari rumah dengan teknologi sudah ada, kadang-kadang kan itu yang selama saya bekerja itu justru jadi hal yang diprotes karena loh di rumah tuh kok meeting terus. Ya itu sebenarnya itu. Harusnya di rumah ya waktu tapi tetap bekerja. Iya, karena dulu kalau saya ke rumah itu kan berarti memang saya sudah tidak kerja lagi gitu karena memang waktu. Nah, ya seperti itulah bang, maksudnya akhirnya dimanapun kita sekarang ketika memang harus bekerja karena ada teknologi itu harus bekerja kan. Nanti ini pimpinan saya dengar nih saya parah saya. Jadi masukan. Nah aku mau nanya bang, kayak tadi abang udah bilang juga abang sama Mbak Atun mirip-mirip kan di bidang yang sama gitu. Melihat anak-anak 2 Mbak Gita dan Mas Ale, kira-kira ada yang nerusin ini nggak bang? Hal yang abang kerjakan? Kelihatannya nanti yang cowoknya Ali, ya. Sepertinya dia kuliahnya apa? Dia di teknik lingkungan, teknik lingkungan di Universitas Katolik di Semarang. Sepertinya dia? Iya, sepertinya dia. Setidaknya ada yang menurun karena bapak ibunya kan sudah memiliki ilmunya, dia bisa nerapin. Ya karena memang dari itu juga salah satu dulu waktu kami di Kalimantan itu. Anak-anak selalu kami bawa ke lapangan. Ikut, jadi kalau bicara menyusuri sungai dengan riam itu sudah biasa buat mereka. Dari kecil mereka sudah melakukan itu? Dari kecil. Seperti anak lokal sana lah. Iya. Nah itu bang, Ali mungkin akan melakukan ini. Kemungkinan akan meneruskan ini. Tapi yang aku pengen tahu. Mungkin aku bisa nyebut ya bang, apa yang abang lakukan dari 96 sampai sekarang itu tuh adalah dedikasi. Walaupun abang tadi membahasakannya adalah visi ya. Tapi satu hal yang abang rasa harus dilakukan sampai tuntas. Dan dekat hal itu terhadap ke masyarakat sekitar hutan. Ale mungkin akan ngelakuin itu. Bisa jadi mendedikasikan dirinya untuk itu. Ataupun bidang apapun itu bang. Mungkin bukan di sini juga, tapi melakukan hal sesuatu yang dia anggap harus dia lakukan sampai tuntas. Apa yang mau abang bilang sama dia biar dia nggak berhenti di tengah jalan, biar dia ngelakuin ini sampai garis finish, sampai tuntas? apa namanya, mantra atau kunci jawaban
Saya apa ya? Kalau sebenarnya saya tidak perlu bikin statement sih, karena memang Ale mengikuti perkembangan saya, karena ini Bang Yos punya acara juga. Dasa ini dia memantau juga. Oh iya. Ya, juga. Sekalian lah sampaikan. Ya. Jadi sebenarnya ya kalau mau terlibat dengan pekerjaan seperti ini, saya mau bilang ayah seperti ini, ini memang perlu banyak hal ya, harus siap mental, kemudian juga jangan dasar pemikiran dalam bekerja itu jangan melihat dari segi pendapatan, itu tidak boleh, karena itu tidak akan didapat dalam bekerja seperti ini. Jadi memang penting untuk melihat bahwa bekerja seperti ini adalah melayani. Kalau memang punya keinginan untuk melayani, lakukanlah itu. Inilah tempatnya. Mungkin itu ya. Jadi kalau punya keinginan itu ada, itu dipupuk terus supaya dia terus berkembang, akhirnya akan memutuskan bisa bekerja seperti saya. Seperti itu. Saya kurang pandai saya kan arah. Soalnya lebih banyak di luar. Tapi ya itulah, mungkin ku bahasin kalau memang ternyata ini adalah panggilan dan yang dilihat adalah orang lain bukan diri sendiri ya Bang. Kayak Abang bilang tadi itu kalau ngomongin pendapatan, berarti kan melihatnya diri sendiri ya, untuk diri sendiri. Gak akan bisa ketemu di tempat ini. Tapi kalau melihatnya orang lain atau misalnya masyarakat lah, kayak Abang mungkin perjalanan timur di awal yang abang pegang mungkin jadi satu ingatan yang gak pernah terlupakan, sampai akhirnya yang abang perjuangkan adalah apa yang orang lain bisa dapat gitu, bukan yang abang dapat gitu kan. Dan itu berat Ale untuk melakukan hal ini, pasti berat. Kita gak bisa pungkirin itu kan Bang, dan kita gak boleh bilang ini tuh gampang, ini berat. Tapi ya ketika dilakukan yang kayak abang bilang tadi tuh, ketika dia mau melakukan ini dengan dasar pelayanannya, ya bisa lah, ini bisa dijalanin. Kita masuk ke pertanyaan dari teman-teman Bang. Semoga tidak ada yang aneh-aneh teman-teman Dasa ya. Ada 5 pertanyaan, kita pilih 3 saja. 5 juga tidak. Kata si Alam waktunya sudah tidak cukup. Jadi kita batasin. Nah, kita dari pertanyaan pertama dari Mas Leo. Mas Leo tim Dasa, narasumber sebelumnya yang di episode sebelumnya. Nah dia nanya gini sama abang nih. Apa rasanya kerja sama dengan rekan kerja yang umurnya bahkan lebih muda dibandingkan anak sendiri Bang? Itu yang dilakukan Mas Leo. Ya, itu keberuntungan sebenarnya. Karena proses belajar itu kan harus terus kita lakukan. Nggak boleh berhenti. Iya. Jadi kalau bagi saya itu sebenarnya itu keberuntungan buat saya. Memang tantangannya, keuntungannya buat saya dengan teknologi yang ada, terutama di bidang teknologi komunikasi ya. Itu saya bisa memanfaatkan dan tanda kutip orang anak-anak muda generasi sekarang ya. Kalau ada masalah itu bisa saya manfaatkan. Tapi juga mereka punya cara berpikir itu menurut saya itu hal yang luar biasa, menarik, sangat semangat, kreatif. Tapi memang akhirnya waktu bekerja dengan saya, ide itu penting. Orang harus punya ide. Tapi kalau tidak bisa mengimplementasikan itu percuma. Nah, saat bekerja dengan tim yang lebih muda, saya saat ide keluar, ya ayo. Kita laksanakan. Kalau cuma bicara ide jangan. Ide bikin konsep semua, ayo laksanakan. Kalau cuma bicara ide ya sudahlah, itu tidak ada manfaat orang muda. Itu kira-kira Mas Leo. Ya Mas Leo itu kalau saya. Nah, aduh ini kayaknya Mas Fakih lagi, tapi aku nggak mau menanyakan hal ini. Nanti di luar ini aja kita tanyakan. Nah ini dari Andre Bang. Andre mau nanya ke abang atau minta pendapat abang, minta saran abang. Boleh nggak Bung kasih pesan-pesan ke kami yang baru merintis karir ini? Wah berat juga nih.
Ya itu tadi yang bahasa Mas Bang Yos tadi, dedikasi ya, harus punya dedikasi dalam bekerja, harus punya dedikasi dalam bekerja. Kemudian ya tadi yang saya baru sampaikan, ide itu penting, tapi memang harus dikonsepkan dan harus bisa dilaksanakan. Itu yang kedua. Kemudian juga jangan merasa bahwa saya lebih tahu dari semua orang. Harus terbuka. Ya, karena kalau kita merasa kita tahu semua, kita tidak akan pernah berkembang. Lebih baik kita menganggap bahwa kita tidak tahu, hanya kita mau belajar. Haus akan ilmu informasi. Ya. Jadi gitu, Mas Andre. Jadi kalau mau untuk teman-teman yang seumuran Mas Andre, yang baru mulai, pengetahuan yang ada itu harus dimunculkan dengan ide-ide yang ini. Kemudian jangan menganggap bahwa saya lebih tahu. Jangan pernah merasa cukup lah. Betul Bang. Nah, pertanyaan ketiga Bang, pertanyaan terakhir dari teman-teman, dari Mbak Sil. Pengalaman masa kecil Bung Anton yang paling diingat dan tidak bisa dilupakan apa? Dan itu ketika Bung Anton umur berapa? Wah, ini kalau sudah bicara ini tadi sebutan saya sudah jauh. Apa ya Mbak Sylvia? Tapi memang kalau pengalaman masa kecil apa ya? Saya anak pulau. Permainan saya itu, ruang bermain kami itu tidak dibatasi oleh dinding. Saya pergi ke pantai, berenang. Kalau ada biasa kalau di tempat saya itu ada jembatan atau ada tongkang ya, masuk itu kesempatan kami untuk loncat berenang. Tapi itu pengalaman saya melihat bahwa pulau itu saya tidak tahu nih. Jadi waktu itu saya sangat menikmati situasi itu. Nah, kalau saya ingat itu, saya waktu itu ada saat yang saya belum bisa berenang. Belum bisa berenang dan teman coba menceburkan saya. Nah, itu saya agak takut itu. Saya dengan susah payah bisa. Ya anak-anak kita pikir kita semua aman-aman saja. Akhirnya memang dengan naluri saya, ya saya berjuang untuk bisa sampai ke tempat yang sampai saya kelelep. itu. Tapi juga catatan ini yang membuat saya lihat bahwa sampai sekarang saya pikir memang dunia konservasi itu penting karena saya besar di daerah kepulauan. Jadi kalau lingkungan rusak berarti berdampak terhadap semua hal. Itu sih kalau saya lihat seperti. Iya Bang, aku gitu. tadi Abang ngasih tahu kita hidup di tempat yang tidak dibatasi tembok tuh. Aku langsung keinget banyak hal di masa kecil gitu loh, kayak yang menyenangkan ya, nggak ada batasan ruang-ruang gitu. Kita bisa ngelakuin apapun gitu. Ruang-ruang kita luas, nggak ada dindingnya. Dan betul juga itu sangat terkait sama konservasi. Kalau rusak, bisa jadi apa yang kita rasakan dulu tuh nggak bisa dirasakan sama yang generasi berikutnya. Anak-anak sekarang kan di tempat saya dulu bisa berenang, ini sekarang sudah tidak bisa karena memang ada pembangunan, ada pantai mungkin sudah tercemar dan sebagainya. Iya Bang. Nah, kita sampai di 2 pertanyaan terakhir Bang. Pertanyaan yang selalu aku tanyakan ke teman-teman yang hadir di sini. Dasa punya satu kata yang kita pegang, hope. Kalau diartikan oleh Dasa, heal our planet Earth. Masih adakah hope menurut Abang? Nah, masih selalu ada, selalu harus ada. Harapan putus kan berarti kita hilang, kita punya kehidupan juga seperti hidup tapi mati. Enggak ada api yang menyala lagi. Apa harapan terbesar Bang? Saya melihat bahwa dunia yang sekarang saya geluti bahwa memang pengelolaan berkelanjutan itu penting. Jadi memang jangan kita hanya bicara tentang karena kita di bidang kehutanan salah satunya, kita melihat bahwa penyelamatan hutan itu penting. Jangan kita lihat dari satu sisi saja, bahwa memang pembangunan harus seimbang. Pembangunan harus seimbang. Jadi harapan saya sih bagaimana kita bicara keberlanjutan itu antara manusia, kemudian hutan itu sendiri, lingkungan,
Dan memang pembangunan dari segi ekonomi itu harus seimbang. Harus seimbang. Jadi memang cuma memang catatannya bahwa ada sekarang ada tekanan terhadap hutan itu sangat tinggi, sehingga memang mau tidak mau saat ini memang itu menjadi prioritas kita. Itu sih kalau saya lihat seperti itu. Ya Bang, terima kasih banyak sudah hadir Bang Anton. Terima kasih Bang Yos. Sangat seru. Aku bahkan banyak hal yang aku belum tahu sebelumnya. Akhirnya saya belum sempat minum. Minum lah. Saya minum dulu. Sambil Abang minum, ini Mas Leo yang membuat. Mas Leo menyebut Abang karismatik. Terima kasih Mas Leo. Saking karismatiknya maka ada apa ya, jokes internal di Tataji Project dan di Dasa kalau urusan di masyarakat sekitar hutan, apalagi ibu-ibu, serahkan saja ke Bang Anton. Karena Bang Anton akan tackle itu semua. Terima kasih telah datang Bang. Terima kasih. Terima kasih banyak Abang, sehat-sehat ya. Sehat-sehat selalu. Oke, thank you. Dadah.